857, 857, 872. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Oke, di sini sudah saya larutkan 1000 ml air ledeng atau air PDAM dengan 1 sendok makan deterjen. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan air yang telah diberi deterjen ke dalam botol yang berukuran label 100%. Ini kita masukkan 500 ml ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan air PDAM sebanyak 500 ml ke dalam deterjen sisanya tadi. Lalu kita ambil lagi yang label 50%, lalu kita masukkan kembali airnya sebanyak 500 ml. Kemudian kita tambahkan kembali air PDAM sebanyak 500 ml juga. Selanjutnya kita masukkan ke dalam label botol 25% sebanyak 500 ml juga. Lalu kita masukkan lagi air PDAM-nya sebanyak 500 ml. Setelah itu kita ambil yang botol label 12,5%, lalu kita masukkan 500 ml air deterjen tersebut. Oke, sisanya kita kembali masukkan air PDAM sebanyak 500 ml. Setelah itu kita ambil yang label 6,25%, kita masukkan air deterjennya sebanyak 500 ml juga. Dan sisanya kita beri air PDAM 500 ml juga seperti yang sebelumnya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol berlabel 3,1% sebanyak 500 ml air juga. Setelah itu kita masukkan yang label kontrol. Ini kita cukup masukkan air PDAM saja tanpa campuran deterjen ya. Sebanyak 500 ml juga. Oke, untuk proses selanjutnya kita akan memasukkan tisu yang telah kita lipat ke dalam gelas cup yang telah diberi label. Kita masukkan satu persatu dari label yang berlabel 100% dahulu. Kemudian label 50%. Kita masukkan tisunya ke dalam. Kemudian yang berlabel 25% kita masukkan juga tisunya. Lalu yang berlabel 12,5 kita masukkan juga tisu ke dalam. Selanjutnya yaitu label ke 6,25 kita masukkan juga tisunya. Kemudian berikutnya di gelas 3,1%. Lalu di gelas kontrol juga kita masukkan tisunya.
Oke, untuk proses selanjutnya kita akan memasukkan air deterjen sesuai dengan presentasenya ya ke dalam gelas cup kosong yang telah kita beri label sesuai dengan labelnya. Kita masukkan ya label 100% dulu. Kita masukkan 2 sendok air deterjen tadi yang berlabel 100% ke dalam gelas cup 100%. Kemudian kita masukkan 10 buah atau 10 biji 10 biji kecambah kacang hijau ke dalam gelas cup yang 100%. Kita pilih biji yang tenggelam ya. Kemudian kita ambil yang 50% gelas cup, lalu kita masukkan juga deterjen yang berlabel 50% sebanyak 2 sendok makan. Dan kita masukkan juga 10 biji kacang hijau yang tenggelam. Kemudian kita ambil yang 25% gelas cup, kita masukkan juga 2 sendok deterjen yang berlabel 25% juga. Lalu kita masukkan juga biji kacang hijau sebanyak 10 biji. Setelah itu kita ambil yang 12,5%, kita masukkan deterjennya sebanyak 2 sendok makan sama juga. Lalu kita masukkan juga sebanyak 10 biji kacang hijau. Selanjutnya kita ambil yang gelas cup 6,25%, kita masukkan juga air deterjennya sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita masukkan juga 10 biji kacang hijau. Selanjutnya kita ambil yang gelas cup 3,1%, kita masukkan juga deterjen sesuai dengan labelnya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita masukkan juga kacang hijau sebanyak 10 biji. Dan yang terakhir kita mau masukkan untuk yang di gelas cup kontrol, kita ganti sendok ya, jadi sendoknya kita bedakan agar tidak tercampur dengan yang deterjen tadi. Kita masukkan sama juga 2 sendok makan air kontrolnya. Kemudian kita masukkan juga 10 biji kacang hijau ke dalam gelas cup label kontrol. Oke, di sini kita ambil kertas aluminium foil
dan juga karet. Di sini kita akan menutup gelas cup yang telah diberi biji kacang hijau tadi. Kita tutup dengan rapat dengan kertas aluminium foil, lalu kita beri karet di atasnya ya. Kita lakukan hal yang sama untuk gelas cup yang kedua. Oke, kemudian kita ambil gelas cup yang ketiga, kita tutup juga dengan rapat dan kita beri karet juga. Berikutnya gelas keempat kita tutup juga dengan rapat, lalu kita beri karet. Kemudian gelas berikutnya, gelas kelima, kemudian gelas ke-6, dan gelas yang terakhir atau gelas berlabel kontrol juga kita tutup dengan rapat. Untuk selanjutnya ini nanti kita biarkan kita akan melakukan pengamatan selama 48 jam atau 2 hari. Oke, ini kondisi di 24 jam atau hari yang pertama. Ini posisinya masih tertutup dengan rapat dengan aluminium foil dan juga dengan karet. Dan ini adalah kondisi setelah saya buka aluminium foilnya. Ini di hari pertama atau di 24 jam. Bisa kita lihat satu persatu hasilnya. Ini nanti akan saya lakukan pengukuran satu persatu biji kacang hijau sesuai dengan labelnya. Kemudian saya tulis hasilnya di tabel pengamatan. Dan ini nanti setelah saya ukur, saya akan tutup rapat kembali. Dan ini adalah hari kedua atau 48 jam. Bisa kita lihat ini sudah saya buka dari aluminium foilnya. Bisa terlihat untuk panjang batangnya semakin panjang ya setelah 48 jam. Ini nanti juga akan saya lakukan pengukuran satu persatu dan akan saya catat atau tulis hasilnya dalam tabel pengamatan.